0104045. Di sini saya akan mengerjakan tugas matematika yang berjudul pembuktian geometri. Langsung saja kita, untuk mengefisiensi waktu, kita langsung saja kepada materi kita, yaitu pembuktian geometri. Pembuktian geometri. Bagian A, istilah dalam geometri. Geometri memiliki berbagai macam istilah, yaitu 1. Unsur-unsur tidak terdefinisi. Unsur-unsur yang tidak terdefinisi adalah konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuat definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita memaksa untuk membuat definisi untuk primitif tersebut, maka akan terjadi blunder. Misalnya, kita akan membuat definisi untuk titik. Seperti titik adalah sesuatu yang menempati tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati tempat itu apa. Misalnya, nokta yang ada pada bidang. Kemudian kita harus mendefinisikan tentang nokta itu apa, dan seterusnya. Hingga dalam definisi tersebut terdapat definisi dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, semua konsep yang memiliki sifat demikian dimaksudkan ke dalam kategori unsur primitif atau unsur yang tidak terdefinisi. Bagian 2, unsur-unsur terdefinisi. Unsur-unsur terdefinisi adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung pengertian ganda. Unsur yang didefinisi adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur-unsur yang tidak terdefinisi. Misalnya, sinar garis, ruas garis, segitiga, segi empat dikembangkan dari konsep garis sebagai unsur yang tidak didefinisikan. Bagian 3, aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat sangat erat kaitannya dengan penerimaan suatu anggapan tanpa menuntut adanya pembuktian. Aksioma atau postulat adalah anggapan dasar yang secara logika dapat diterima dan tidak harus dibuktikan kebenarannya. 4. Teorema atau dalil atau rumus. Teorema atau dalil atau rumus adalah bentuk kritis dari suatu anggapan yang menuntut adanya pembuktian kebenaran secara nyata. Anggapan ini harus dibuktikan dengan rangkaian deduktif yang menuju pada suatu kesimpulan yang digeneralisasikan. Kita lanjut pada bagian B, pembuktian rumus Pythagoras, di mana rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A ini adalah alasnya, B ini adalah tingginya, C ini adalah sisi miring. Contoh soalnya yaitu luas daerah terkecil dengan sisi C sama dengan luas persegi besar dengan sisi A tambah B dikurangi 4 kali luas daerah persegi siku-siku. Secara aljabar dapat kita selesaikan menjadi, ini cara penyelesaiannya, kita jelaskan. C kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B kuadrat kurang 4 luas daerah persegi. C kuadrat sama dengan A tambah B kurang 4 luas daerah persegi. A tambah B ini dari A tambah B kuadrat. Lanjut pada di sini.
C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat kurang 4 luas daerah persegi. A kuadrat ini dari A kali A, AB ini dari B kali A, AB ini dari B kali A, B pangkat 2 ini dari B kali B. Kita lanjut pada sini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 4 1/2 alas kali tinggi. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 4 kali 1/2 AB. Kenapa di sini ditulis AB? Karena alasnya ini adalah A, tingginya ini adalah B. Jadi kita tulis AB. Lanjut, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 2AB. Sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi di sini terbukti bahwa rumus teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sama kan? Jadi di sini terbukti bahwa ini benar. Kita lanjut pada bagian C, titik, garis, dan bidang. Titik adalah bagian terkecil dari sebuah objek yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu ide atau bisa disebut abstrak, karena titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Titik termaksud sesuatu yang tak terdefinisi. Titik dapat digambarkan sebagai nokta dan dapat dimodelkan dengan suatu benda yang berukuran bulat dan kecil. Bulat kecil, maaf. Contohnya seperti titik A, titik P, titik M. Termasuk pada 2 garis. Garis merupakan suatu himpunan titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik. Dan titik-titik tersebut berderetan ke dua arah yang berlawanan. Hingga jauh tidak terhingga, sedangkan model ataupun representasi suatu garis misalkan seperti seutas benang atau juga tali lurus yang bisa diperpanjang pada kedua arah yang berlawanan hingga jauh tak terhingga. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh 2 titik. Titik A, titik B. Ruas garis AB ditulis dengan nokta AB. Ini AB. Ruas garis PQ ditulis dengan nokta PQ. 3. Bidang. Bidang merupakan gabungan dari beberapa garis yang saling berhubungan. Bidang definisikan sebagai suatu daerah berupa kurva yang dibatasi oleh ruas garis. Sebuah bidang dapat diberi nama dengan satu huruf Yunani seperti A, B, Y, W, dan seterusnya, atau dengan huruf-huruf kapital
sesuai dengan nama titik, sudut bidang, atau misalnya bidang ABC, ABCD, atau misalnya juga bisa diganti jadi P, Q, R, S, T. Inilah yang disebutkan namanya bidang. Kita masuk pada bagian B, kedudukan titik pada garis. Kedudukan suatu titik terhadap suatu garis dapat terjadi kemungkinan, yaitu pertama, titik terletak pada garis, misalnya titik P terletak pada garis. Ini titik P ini kita lihat, ini adalah titik P dan ini adalah garis N. Ini bisa dilihat bahwa titiknya itu berada di dalam garis. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, titik berada di luar garis, misalnya titik E di luar garis P. Ini adalah garis P, ini adalah garis P, ini adalah titik E, dan E-nya ini berada di luar garis. Lanjut pada bagian E, kedudukan garis dengan garis. Kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi, yaitu pertama, dua buah garis sejajar. Dua buah garis sejajar dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada dalam satu bidang tidak memiliki titik persekutuan. Misalnya garis, lihat. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan dinyatakan berpotongan apabila dua garis yang berada dalam satu bidang memiliki tepat satu titik persekutuan. Ini adalah titik persekutuannya, P. Garis A dan B berpotongan di titik P disebut titik potong. Ini adalah titik potong. Ini adalah garis B, ini adalah garis A. 3. Dua garis berhimpit. Dua garis yang berhimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis tersebut. Lihat. Ini mereka saling berhimpit. Sebenarnya kalau bisa dilihat ini seperti ini. Ini saling berhimpitan. Tapi biasanya orang cuma tahu satu garis. Itulah hasil dari materi yang saya bawakan yang berjudul pembuktian geometri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.